Polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal terus bergulir. Bahkan terbaru sejumlah partai politik terang-terangan menolak putusan MK tersebut. Apa alasan parpol menolak putusan ini dan apa implikasinya jika putusan MK ini tidak diindahkan? Partai Gerindra mengungkapkan kemungkinan Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan melaksanakan putusan MK yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan, pada Rabu 2 Juli 2025 menyatakan putusan MK itu memiliki sisi positif dan juga kontroversial jika harus segera diterapkan tanpa ada kajian secara komprehensif. Menurut Heri, jika putusan MK itu dilaksanakan akan memunculkan kontroversi yang berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat berdampak pada turunnya kualitas demokrasi. Anggota Komisi 2 DPR itu juga tak menutup kemungkinan DPR tidak akan mengikuti putusan MK tersebut. Penolakan juga disampaikan Ketua Badan Legislasi DPP Partai Keadilan Sejahtera Zainuddin Paru. Dalam keterangan tertulis pada Rabu, ia mengatakan putusan tersebut secara substansi telah melanggar amanat pasal 22E Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Putusan MK yang berpotensi memperpanjang masa jabatan anggota DPRD tanpa pemilihan dianggap sebagai tindakan inkonstitusional. Zainuddin juga menyoroti langkah MK yang telah mengambil peran pembentuk undang-undang, padahal kewenangan itu seharusnya berada di tangan lembaga legislatif atau DPR. Oleh karena itu, melalui putusan tersebut, MK telah melangkah melewati kewenangannya terlalu jauh. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers di Jakarta Selasa mengaku telah menerima informasi tentang keputusan MK ini dari Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, DPR belum memutuskan langkah apa selanjutnya. Baru mendengarkan masukan dari pihak Kementerian Dalam Negeri dan dari pemerintah, dan kemudian nantinya dari DPR sesuai dengan mekanismenya tentu saja akan mengambil langkah-langkah atau mencermati hal-hal tersebut untuk kemudian mencari langkah-langkah yang akan kita ambil dan bagaimana hal tersebut kita cermati untuk dilakukan langkah-langkah yang terbaik tentu saja untuk partai politik. Putusan MK ini membuat DPR harus segera merevisi Undang-Undang Pemilu karena sifatnya final dan mengikat. Sejumlah pihak menilai parpol sebaiknya tidak mempertanyakan, apalagi menolak. Mengapa demikian? Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini pada Selasa mengungkapkan bahwa akan lebih baik bila partai-partai politik di parlemen segera menindaklanjuti putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Pemilu agar pesta demokrasi 5 tahunan tersebut bisa diselenggarakan dengan aturan yang mutakhir. Titi menyayangkan sikap partai politik yang menolak putusan MK, sebab seharusnya partai politik bisa memberikan contoh yang baik dalam pendidikan hukum dan politik. Penolakan terhadap putusan MK itu berarti tidak menghormati desain check and balances yang dijamin konstitusi. Sebenarnya, revisi Undang-Undang Pemilu sudah masuk daftar RUU Prioritas Program Legislasi Nasional 2025. Namun hingga kini, DPR yang menjadi inisiator belum juga membahas penyusunan draft revisi Undang-Undang Pemilu. Polemik putusan MK ini seakan menguji komitmen partai politik terhadap konstitusi. Lantas bagaimana putusan ini mempengaruhi arah demokrasi Indonesia ke depan dan langkah strategis apa yang seharusnya diambil DPR? Gimana kalau menurut Sobat Kompas?